Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Nugraheni dengan NIM 233010901002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah pemodelan di simulasi. Di sini saya membuat simulasi dari grafik sinyal. Nah, pada tugas ini saya memerlukan ada bottom 1, bottom 2 untuk ulangi dan tutup, kemudian ada edit 1 hingga edit 8 untuk nilainya nanti. Kemudian saya memerlukan label 1 sampai dengan label 8. Kemudian di sini ada radio bottom 1 sampai radio bottom 6 untuk sinyal 1, sinyal 2, penjumlahan, pengurangan, impuls, dan perkalian. Kemudian di sini saya menggunakan dengan skor bar 1 hingga skor bar 8. Dan tidak lupa juga di sini saya menggunakan chart, di mana chart ini untuk memperlihatkan grafik kita nanti. Di sini ada frekuensi 1, amplitudo 1, frekuensi sudut 1, fase 1, frekuensi 2, amplitudo 2, frekuensi sudut 2, dan fase 2. Nah, di sini teman-teman nanti kita bisa masukkan nilainya. Terus yang ini bisa nanti kita nilainya akan masukkan di sini, bagian sini. Nah, kalau sudah kita bisa klik yang ini, nanti akan muncul di sini grafiknya. Nah, selain itu di sini ada legendsnya atau keterangannya atau seriesnya, di mana sinyal 1 nanti akan berwarna kemerahan, sinyal 2 akan berwarna seperti hijau-hijau seperti hijau-hijau, untuk penjumlahan akan kuning, dan untuk pengurangan akan biru, impuls putih, dan perkalian akan seperti abu-abu. Nah, teman-teman di sini ada untuk kalian untuk bisa seperti ini, kalian bisa settingnya seperti di sini. Nah, di sini kalian bisa tambahkan untuk misalnya kalian mau menambah komponen yang lain, bisa klik di apps ini. Nah, kita kita pakainya yang 2 dimensi. Nah, kalau kalian mau pakai 3 dimensi, tinggal klik yang 3 dimensi. Tapi di sini saya menggunakan yang 2 dimensi, maka saya tidak klik yang 3 dimensinya. Nah, kalian bisa oke. Maka di sini akan muncul yang namanya series 7. Nah, dari series 7 ini kalian bisa ubah namanya. Misalnya mau diubah nama kalian atau yang misalnya yang lain, kalian bisa klik yang title ini. Bagian title kan bisa mengganti namanya dengan misalnya nama saya. Kan oke, maka di sini akan muncul. Oke. Nah, kalau Anda tidak mau masukkan di sini, tinggal di ini centangnya bisa tidak dicentang, tapi kalau mau masukkan bisa dicentang. Nah, seperti yang ini juga, misalnya saya nggak mau menghilangkan di seri sinyal 2-nya, maka saya akan di uncentang. Tapi kalau saya mau masukkan sinyal 2-nya, saya bisa centang ini. Nah, kita bisa close. Kemudian untuk selain itu, kita bisa ke axis, di mana kita bisa mengatur dari eh, nilai di sumbu X-nya ini, di mana kita mau mengatur nilai sumbu X-nya itu 0 sampai 25, dan di sumbu Y-nya kita juga bisa mengatur, misalnya 0 sampai 650 saya gunakan di sini, tapi kita bisa mengaturnya juga. Kita masuk ke axis, kemudian kita di sini misalnya di nilai minimumnya, kita ubah menjadi 200, lalu kita klik OK, terus di nilai maksimumnya kita masukin nilai 300. Kita okein. Terus di sumbu X-nya kita klik yang bottom ini. Terus kita mau masukin, kalau tadi kan saya menggunakan nilai minimumnya adalah 0. Nah, kalau kita mau masukin nilai minimumnya misalnya 10, terus nilai maksimumnya kita mau ubah jadi 30. Oke. Nah, kita coba lihat ya hasilnya bagaimana. Nah, di sini akan berubah di mana tadi kita sudah mengaturnya nilai minimumnya ada 200 dan nilai maksimumnya 300. Kemudian untuk yang sumbu X-nya itu nilai minimumnya 10 dan maksimumnya 30. Nah, untuk menamai grafik kita, kita bisa mau misalnya grafiknya kita mau kasih nama grafik apa. Itu bisa kita klik di bagian title ini untuk misalnya mau namain grafik
Grafik Anissa Nugraha Heni. Kita close, maka di sini akan otomatis terubah menjadi grafik Anissa Nugraha Heni. Kemudian untuk codingannya, kita bisa lihat di sini bagian di frekuensi. Ini ada codingannya yang saya buat seperti ini. Nah, untuk teman-teman jangan sampai lupa kalau kita untuk mengakhiri codingan itu harus ditandai dengan titik N titik. Kalau teman-teman tidak titik itu akan tidak bisa di run. Di run itu pasti akan turun ke bawah. Kita coba ya. Kalau semisalnya kita hapus titiknya, bagus ini deh. Kita tulis N biasa. Nah, seperti ini. Nah, dia akan error. Nah, kalau kita misalnya hapus, terus kasih, kita lihat. Nah, dia akan muncul langsung bisa di-run. Oke, teman-teman, kita bisa lihat lagi. Kemudian untuk amplitudo, sorry, tutup. Untuk bagian amplitudo, saya menggunakan codingan bahasa codingan seperti ini. Intinya nanti kalau teman-teman memasukkan nilai codingan dan sudah di akhir, jangan lupa untuk memasukkan N titik. Jangan sampai lupa kalau tidak, itu tidak bisa di-run atau error, akan muncul nilai errornya. Oke. Di sini ada sinyal satu, sinyal dua, penjumlahan, pengurangan impuls, dan perkalian di mana nanti kalau teman-teman masukin nih nilai di sini di frekuensi satu, amplitudo satu, frekuensi sudut satu, fase satu, dan teman-teman mau lihat nih sinyal yang untuk gambar grafik untuk sinyal satu saja, teman-teman bisa klik di sini, maka nanti akan muncul gambar grafiknya. Kemudian kalau mau masukkan nilai frekuensi dua, misalnya pengen lihat di sinyal duanya aja deh. Nah, teman-teman bisa masukin tuh frekuensi duanya berapa, amplitudonya, frekuensi sudut dua, dan fase duanya, maka teman-teman bisa klik di sininya. Dia sinyal 2. Tapi kalau teman-teman pengen, aku pengen melihat gimana sih frekuensi satu dan frekuensi 2, sinyal satu dan sinyal 2 itu dijumlahkan bagaimana. Nah, teman-teman bisa masukin nih nilai semua di sini, klik sinyal satu dan sinyal 2 lalu jumlahkan. Maka nanti di sini akan muncul warna orange, hijau, dan kuning, di mana nilai kuning ini nanti adalah nilai yang nilai akhir dari sinyal satu dan sinyal dijumlahkan dengan sinyal 2. Maka teman-teman bisa melihat, oh ini kalau sinyal satunya aja gambar grafiknya seperti ini, tapi kalau di sinyal duanya seperti ini, kemudian kalau dijumlahkan, oh hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya pengurangan, teman-teman juga bisa lakukan untuk pengurangan juga. Nah, nanti kalau pengurangan itu gambarnya itu nanti akan biru ya. Kemudian untuk perkalian itu akan abu-abu. Nah, kalau kita run itu nanti akan seperti ini. Nah, ini hasil di run dan ini untuk kita mengulangi misalnya kan sudah selesai mau input semuanya terus pengen ulangi deh, pengen hapus itu bisa di klik ulangi. Tapi kalau kalian pengen oh sudah aja deh, udah anu itu bisa klik tutup seperti ini. Maka akan tertutup dan kembali ke awal. Dan jangan lupa untuk memberi nama kalian di sini untuk memberikan komponen-komponen agar terlihat lebih cantik dan lebih bagus. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba jika teman-teman ingin um, melihat codingannya bisa komen di YouTube saya. Nanti akan saya berikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share.